Akhirnya, manga One Punch Man chapter ke-206 rilis juga. Dan ada banyak banget hal yang mengejutkan terjadi di chapter ini. Mulai dari pertarungan antara Blaze dan MT Void yang akan berlanjut, dan juga kita ini diperlihatkan tentang anak kandung dari Blaze. Pokoknya gila banget deh, percaya sama gua kalau chapter kali ini tuh gak membosankan kayak chapter sebelumnya. Tapi sebelum gua mulai ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu kalau bisa, kalian share juga ke teman-teman kalian yang suka One Punch Man agar tahu tentang update-update terbaru manga One Punch Man. Kalau gitu, gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter ini berjudul spesial dan terdapat foto Elimin dan Destro di bagian covernya. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan Elimin dan Destro yang sedang berjalan. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang siapa mereka berdua, kalian bisa lihat pembahasan gua di chapter sebelumnya, biar bisa lebih ngerti sama jalan ceritanya. Nah, di sini mereka itu ternyata berjalan nyamperin kedua petarung bawah tanah yang di chapter sebelumnya itu sempet bikin onar. Di sini mereka meminta agar dua petarung itu tidak menyebabkan onar di antara para anggota dari Neo Heroes. Dan mereka pun berkata, kalian berdua ini bukan pemimpin Neo Heroes kan? Kalau gitu silahkan keluar dengan tertib. Dan habis itu mereka pun menunjukkan jalannya kedua petarung tersebut. Lalu seperti biasa, si petinju itu menunjukkan reaksi yang marah-marah dan bilang, sialan. Kalian para security rendahan, lebih baik jangan menyentuhku secara sembarangan. Karena saat ini, pergelangan tanganku sedang patah. Dan habis itu, kali ini dia ngomong ke si Koko dengan nada marah. Yang dimana intinya si petinju ini marah karena sejak tadi si Koko ini terlihat ketakutan dan bukannya bantuin dia untuk ngalahin salah satu dari pemimpin Neo Heroes supaya bisa menggantikan orang tersebut untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi kayaknya si petinju ini mulai sadar situasi karena ngelihat si Koko ini bener-bener nggak ngomong sepatah kata apapun dan akhirnya dia nanya, "Hey, sebenarnya ada apa?" Dan ternyata alasan kenapa si Koko ini dari tadi diem aja dan kelihatan sangat amat ketakutan adalah karena Elimin dan Destro adalah seorang cyborg yang memiliki modifikasi di atas 90%. Atau lebih tepatnya, Destro memiliki modifikasi sebanyak 94%, sedangkan Elimin sebanyak 95%. Yang dimana persentase ini tuh mungkin mendekati modifikasi yang dimiliki oleh Genos. Dan mungkin kalian ada yang bingung nih, kenapa sih mereka itu seketakutan itu, padahal kan itu cuma sebuah persentase aja. Nah, sebenarnya ini tuh pernah dijelaskan sedikit di chapter 204. Jadi kalau kalian mau penjelasan lengkapnya, kalian bisa lihat video yang ini, yang dimana singkatnya, kalau semakin besar modifikasi tubuh yang dilakukan oleh seorang manusia, maka kekuatan yang akan dia peroleh pun akan semakin besar, dan juga pastinya akan semakin berbahaya, yang dimana tentunya kita ini nggak tahu tentang kekuatan mereka ini seperti apa dan seberbahaya apa. Itulah kenapa ketika Koko mengetahui tentang informasi tersebut, dia ini langsung ketakutan dan nggak berbicara sama sekali. Nah, di sisi lain, kita itu diperlihatkan Wevi Gyaza yang tiba-tiba terjatuh dan memegangi kepalanya. Di sini kelihatan bahwa Wild Emperor cukup perhatian dengan hal tersebut dan segera memanggil para anggota kesehatan. Tapi di sini Wevi Gyaza berkata kalau dirinya itu baik-baik aja dan hanya mengalami sedikit pusing aja. Dan dia menambahkan kalau server utama yang ada di situ itu telah terkoneksi ataupun terhubung langsung dengan otak dia dalam operasi modifikasi. Dan dia juga bilang kalau belakangan ini dia itu merasakan kalau ada orang-orang yang mencoba untuk memasuki server tersebut dan mencari informasi yang ada di dalamnya. Lalu di sini kelihatannya Wild Emperor itu cukup terkejut dengan hal yang dikatakan oleh Wevi Gyaza. Dan setelah itu, secara tiba-tiba Wevi Gyaza melihat Wild Emperor dengan tatapan yang cukup mengerikan. Entah apa maksudnya, tapi secara tiba-tiba Suryu datang dan menggendong Wevi Gyaza untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Dan ketika Suryu menggendong Wevi Gyaza,
Di sini, tangan Suryu seperti merasakan panas yang ada di tubuhnya Wavy. Tapi Suryu salah paham dan mengira kalau panas tersebut itu disebabkan oleh Wavy Gyoza yang sedang sakit dan telah menahan panas tersebut sampai saat ini. Lalu habis itu, secara cepat, Suryu langsung bergegas keluar untuk ke ruang kesehatan terdekat. Melihat tingkah Suryu yang seperti itu, World Emperor, Metal Bat, dan Sekingar sampai keheranan. Tapi nggak lama kemudian, Suryu kembali lagi karena dia nggak tahu di mana letak dan menanyakan di mana lokasi ruang kesehatan terdekat kepada mereka bertiga. Lalu dengan kesal, di sini Wavy Gyoza memukul kepala Suryu agar dirinya bisa diturunkan karena memang dari tadi itu dirinya itu minta diturunkan. Nah, lalu dia ini menjelaskan kepada Suryu kalau suhu tubuhnya ini adalah suhu tubuh yang normal. Lalu Suryu yang gak percaya sampai berkata, masa sih? Gak mungkin lah. Dan Metal Bat pun berkata, kamu kelihatan baik-baik aja kok. Dan karena keheranan dengan tingkah mereka, di sini Envel Sinev berkata, dasar sekumpulan orang-orang aneh. Lalu kemudian di sini Metal Bat diperkenalkan dengan sebutan sebagai petarung pasifis yang paling kuat dan dia ini lebih memilih Neo Heroes dibandingkan asosiasi untuk menjadi seorang pahlawan yang bisa dibanggakan oleh adiknya. Dan Zedats berkata, dengan kata lain, dia ini adalah seorang idiot. Lalu seketika Metal Bat mendengar perkataan tersebut, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan kalau Zedat memang tidak salah. Dan dia berkata, sepertinya menjadi seorang yang cukup bodoh lebih cocok dengan pekerjaan ini daripada menjadi seorang yang halus. Aku akan menganggap ini sebagai pujian, senpai. Sepertinya aku akan cocok denganmu. Gak lama kemudian, McCoy menghentikan perselisihan mereka dengan pura-pura batuk. Dan akhirnya dia memperkenalkan seseorang terakhir yang dari tadi duduk di belakang. Dia berkata, dialah orang yang meletakkan dasar bagi Neo Heroes. Dan aku dengan yakin berkata bahwa dia akan menjadi simbol era baru untuk para pahlawan. Dia adalah pemimpin yang berdiri di puncak organisasi ini. Lalu sekarang, tolong sampaikan beberapa patah kata dan perkenalkan diri Anda. Di saat itu, Sekingar kaget. Dan di sini, orang tersebut memperkenalkan bahwa dirinya bernama Blue. Dan dia berkata, Neo Heroes didirikan dengan tujuan untuk menunjukkan pahlawan sejati kepada dunia. Namun tidak semudah itu. Di bawah panji keadilan, kita tak dapat memulihkan perdamaian jika kita tidak berkomitmen sepenuhnya pada hal itu. Mari kita lakukan bersama. Kalian semua bergabunglah denganku. Lalu A berkata, aku terkejut tentang anak usia 10 tahun itu menjadi seorang pemimpin. Tetapi ketika aku mendengar bahwa seorang anak laki-laki berusia 16 tahun mengendalikan kami, aku harus meragukan telingaku. Perkataan A yang merujuk World Emperor dan Blue. Dan Zedat berkata, ya, lagi pula dia ini istimewa. Ketika semua orang tersenyum, di sini Sekingar kebingungan tentang apa istimewanya orang tersebut. Lalu McCoy akhirnya memberitahu bahwa Blue adalah anak dari Blaze. Lalu panel berpindah ke pertarungan antara Blaze dan MT Void yang akhirnya berlanjut juga. Dan ketika Blaze berhasil melayangkan pukulan ke muka MT Void, tiba-tiba chapternya malah selesai. Wah gila, seru banget kan manga One Punch Man kali ini. Dan di chapter selanjutnya, gue yakin sih pasti bakal lebih seru dari chapter kali ini. Karena pertarungan tingkat dewa akhirnya berlanjut cuy. Nah, kira-kira begitulah pembahasan dari alur cerita manga One Punch Man chapter ke-206. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan ini. Dan saran gua, nyalain deh notifikasinya supaya nggak ketinggalan update selanjutnya. Karena di update selanjutnya ini bakalan seru banget coy, asli. Dan mungkin segitu dulu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton dan bye-bye.